Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, NIM 18650-028, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mereview kembali materi dari manajemen proyek TI, yaitu tentang fase pemrograman. Di mana pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah. Itulah yang kita sangat kenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajer proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda, dari memulai program yang terlalu cepat. Aktivitas-aktivitas pada fase ini adalah menulis program. Kejadian pentingnya adalah menguji program, merencana tes sistem, dan paling tidak mulai pada dokumentasi user. Daftar pemeriksaan pemrograman. Sebelum Anda memulai pemrograman, jawablah pertanyaan berikut. Di mana apakah pemeriksaan desain memerlukan pengerjaan kembali? Jika ya, jadwalkan waktu mulai dan penundaan pemrograman. Lalu kedua, apakah sumber daya yang direncanakan dan programmer masih tersedia? Jangan terlalu optimis dengan proyek orang lain yang selesai tepat waktu. Jika ada pergantian staf, apakah Anda akan menguji kembali produktivitas mereka? Lalu ketiga, apakah orang-orang ini telah dilatih? Programmer harus mengetahui tentang sistem operasi, bahasa pemrograman, program paket, dan alat-alat pemrograman yang akan digunakan. Mereka juga harus mengenal dengan baik aplikasi user dan masalah bisnis. Pastikan bahwa mereka telah membaca requirement dokumen dan functional specification. Apakah lingkungan pemrograman cukup baik? Anda membutuhkan kemudahan untuk menggunakan software pembagian dan alat-alat pemrograman. Selanjutnya, langkah-langkah pemrograman, di mana langkah pertama rencana penggabungan. Menurut akal sehat Anda tidak akan dapat membuat semua program sekaligus dan kemudian membuang semuanya. Ini memerlukan rangkaian langkah demi langkah. Rencanakan urutan di mana Anda akan menggabungkannya. Di bab 9 ini merinci beberapa metode untuk menggabungkan bagian-bagian tersebut, tetapi Anda harus merencanakan urutan penggabungan ini sekarang karena Anda harus menulis program supaya dapat digabungkan. Ini disebut rencana tes sistem. Kedua, mendesain modul, di mana programmer menerima beberapa tingkatan desain dari fase desain. Tugasnya adalah memecah modul secara rinci ke tingkat yang lebih rendah sampai mencapai keadaan programnya siap untuk melakukan pemrograman. Ini disebut desain modul. Langkah ketiga, telusuri desain modul. Seperti pada tingkat atas dan menengah dari desain, pertukaran harus dibuat sebaiknya pada tingkat yang paling rendah. Telusuri desain dari masing-masing modul sebelum melakukan pengkodean. Penelusuran ini sangat kecil. Hanya programmer yang tepat, supervisor, dan mungkin program lainnya yang diperhatikan. Kegunaan dari penelusuran desain modul adalah untuk memastikan bahwa desain yang terbaik yang telah dilakukan, semua fungsi telah dialamatkan, dan semua bagian telah ditangani. Langkah keempat, rencana bagaimana menguji modul. Programmer harus menyiapkan rencana pengujian modul dan data pengujian sebelum dikodekan. Rencana pengujian dilakukan setelah kode ditetapkan. Mereka cenderung hanya menguji bagian kode yang paling sulit. Pimpinan proyek bisa saja melakukan tuntunan pada penelusuran karena pengujian sepanjang desain modul sedang dilaksanakan. Kerjakan penelusuran ini bersama-sama. Langkah kelima, kode setiap modul. Standar pengkodean akan ditetapkan pada saat desain sistem. Kita tidak membahas bagaimana membuat program, di mana lihat referensi 12 referensi. Tulisan ini membahas desain sama baiknya dengan pemrograman, dan referensi 13 untuk lebih jelasnya. Berikut ini adalah ringkasan dari sebuah program terstruktur, yaitu jika berkurang kecil, aturan dasarnya adalah kira-kira 100 baris kode yang dapat dieksekusi, dan listnya tidak lebih dari 2 halaman, 1 entry, 1 exit, referensi secara keseluruhan sedikit, konstruksi struktur yang digunakan. Langkah ke-6, menguji modul. Programnya menguji modul dengan menetapkan lingkungan yang tepat, menyediakan beberapa input,
membiarkan modul langsung memproses secara logik dan mendapatkan hasilnya. Modul seharusnya diuji dalam 2 tahap. Pertama, disebut dengan pengujian white box. Programmer harus mengetahui isi di dalam modul dan menyediakan data pengujian sehingga masing-masing pet logikal dalam program dapat dieksekusi. Lalu tahap kedua atau pengujian black box dapat dilakukan. Dalam pengujian ini, programmer mengabaikan bagian dalam dari modul. Data disediakan secara berurut dan dianggap seperti pemakaian sebenarnya. Langkah ketujuh, menguji level terendah dari integrasi. Metode terbaik untuk melakukan hal ini adalah membuat sebuah program sub sebagai pengganti submodul. Potongan program ini dapat terdiri dari 4 baris program yang menunjukkan bahwa kontrol sudah diterima dengan baik. Tampilkan parameter penerima. Jika perlu, dilakukan pengontrolan kembali dengan beberapa parameter yang tidak sebenarnya. Lalu langkah ke-8, menyimpan semua hasil pengujian, menggabungkan modul-modul yang telah diuji, di mana hasil pengujian digunakan untuk menyusun statistik yang menunjukkan penyebab, cara perbaikan, serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan program software seperti CMS. Sangat berguna untuk manajemen konfigurasi, menjamin program tetap berjalan sesuai versinya, dan mengubah ke source code. Langkah ke-9, mulai dokumentasi user. Apakah programmer bertanggung jawab pada dokumentasi user atau tidak? Tahapan ini adalah waktu yang terbaik untuk menjawabnya. Dokumen-dokumen berikut mungkin harus ditulis: tuntunan pemakaian user. Dokumen ini dapat ditulis oleh programmer, penulis, teknis, atau bahkan user sendiri. Tampilkan kembali ke FS yang mempunyai bagian rinci mengenai menu, layar, from, dan user interface lainnya. User GUID yang baik adalah terbagi dalam bagian-bagian yang menunjukkan tingkatan user yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam user GUID sistem ABC harus ada bagian yang disebut register, fungsional atau warehouse, function atau lainnya. Materinya harus disesuaikan agar user dapat menggunakan secara normal. Tuntunan pemeliharaan, bagaimana Anda menemukan programmer untuk merinci dokumen dari program mereka untuk pemeliharaan berikutnya. Kebanyakan manajer proyek mengalami kesulitan dalam hal berikut. Programmer enggan untuk melakukan dokumentasi sebelum program ditulis, dan beruntunglah menemukannya setelah semua selesai dikerjakan. Berikut ini adalah solusi sederhana tentang hal tersebut. Lebih baik merinci spesifikasi desain tingkat modul secara struktur. Mendokumentasikannya sendiri kode dirasa cukup untuk pemeliharaan sistem. Tuntunan operator, di mana sama seperti user GUID untuk orang-orang yang menghidupkan sistem di pagi hari, mematikannya, melakukan backup, menangani permasalahan utama, melakukan perhitungan, dan sebagainya. Dokumentasi pelatihan. Jika Anda akan memberi kursus bagaimana menggunakan sistem, rencanakan apakah materi pelatihan akan diperlukan. User GUID yang baik harusnya menambahkan hal ini. Anda mungkin harus membuat bantuan pelatihan seperti transparansi, buku latihan, pengujian, dan sebagainya. 9. Peralatan program, di mana berikut ini adalah produk software yang membantu programmer untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Software ini disebut CASE karena membantu proses pemrograman secara otomatis. Bahasa pemrograman dapat kompiler adalah alat yang sangat penting. Jika bahasa pemrograman itu sederhana dan sesuatu dengan aplikasinya, programmer akan dapat mempelajarinya dengan cepat. Gunakan jenis yang diperlukan secara tetap dan lakukan pemrograman tanpa canggung. Kompiler harus cepat dan jelas dalam penulisan pesan kesalahan. Lalu LSE menyediakan template untuk setiap pernyataan dalam bahasa pemrograman. Sebagai contoh, dalam bahasa Pascal, user dapat mengetikkan for dan else. Selanjutnya pendeteksian, di mana membantu memeriksa dan memperbaiki kesalahan program. Pendeteksian dapat memberhentikan program menelusuri kesalahan dan memeriksa kesalahan berikutnya.
Lalu kode manajemen seringkali disebut manajer konfigurasi CMS tidak tersedia untuk semua bahasa pemrograman. CMS adalah perpustakaan yang memiliki sendiri semua sumbernya. CMS menerbitkan orang-orang yang melakukan update dan memastikan tidak terjadi konflik. Jika dua orang mengupdate modul yang sama pada saat yang bersamaan, CMS menyimpan segala perubahan yang terjadi pada CMS yang menunjukkan adanya perbaikan atau penambahan yang mudah dengan versi-versi sebelumnya. CMS dapat menangani semua file ASCII oleh orang. Oleh karena itu, CMS berguna tidak hanya untuk menelusuri file-file sumber, tapi juga untuk menyimpan file dokumentasi, file pengujian, dan file-file untuk membangun sistem. Lanjut modul manajemen sistem, di mana untuk proses compile dan link secara otomatis atau membangun sebuah sistem, MMS sangat berguna ketika Anda membangun sebuah sistem, menyatukan sumber-sumber yang benar dan mengeksekusi image seperti seluruh dokumen yang terdapat dalam satu paket. MMS bekerja hand in hand dengan CMS, di mana semua sumber file-file dokumen dan file-file perintah yang diproses MMS dapat disimpan. Lalu test manager di mana digunakan untuk menguji sebuah modul secara otomatis. Untuk menggunakan TM, Anda harus mendefinisikan serangkaian pengujian terhadap modul. Selanjutnya hak cipta, di mana subjek dari hak cipta software adalah tetap pada pengendalian, tetapi terdapat peraturan pemerintah yang tidak hanya merupakan bagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenan dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan software. Jika Anda ingin melindungi kode Anda, tambahkan pemberitahuan hak cipta pada masing-masing modul dan dokumen. Kesimpulan dari fase pemrograman ini, di mana pemrograman telah menjadi sebuah karya seni. Programmer diperbolehkan untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Hal tersebut sangat cepat ditemukan dan sangat mahal untuk melaksanakan proses tersebut. Di mana pemrograman adalah kesenangan, tetapi debugging bukanlah kesenangan. Perhatikan pernyataan seperti pengkodean telah dilakukan, semua yang didebug dihilangkan sehingga 90% telah dikerjakan. Berikut ini beberapa pemikiran tentang programmer, di mana programmer selalu meremehkan tugas mengajari mereka pesimis merupakan hal yang salah. Programmer akan menikmati pekerjaan mereka jika Anda memotivasi mereka dengan sebuah tantangan. Setiap tugas harusnya lebih sulit atau berbeda dari sebelumnya. Programmer sangat mudah tertekan, mereka akan bekerja lembur jika diperlukan, tetapi hati-hati terhadap lembur yang tetap. Sewaktu-waktu tidak ada lagi produktivitas ekstra yang diperoleh, dan programmer akan kehabisan tenaga. Pada akhir fase pemrograman, lihatlah hal utama berikut ini, di mana pertama, desain modul mudah dijalankan dan diselesaikan. Kedua, program-program individual sudah selesai dikodekan, diuji dan diselesaikan oleh pimpinan proyek. Lalu ketiga, susunan dari penggabungan telah ditentukan, ditulis dalam rencana pengujian sistem. Dan keempat, tanggung jawab terhadap dokumentasi user telah diberikan, dan jika Anda beruntung hal tersebut telah dilakukan. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan materi dari fase pemrograman. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.